Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, di mana kita sebelumnya sudah belajar tentang teori yang khususnya dari SEL for Windows. Kita sedikit pengenalan terlebih dahulu sebelum kita melakukan praktek, gitu ya. Jadi pada dasarnya SEL for Windows ini merupakan suatu aplikasi yang memang mempermudah kita sebagai akuntan atau auditor untuk bisa menghasilkan suatu informasi sebagai pengambilan keputusan khususnya pada waktu proses audit. Ya. SEL itu sendiri memiliki 3 unggulan yang utama. Yang pertama adalah proses data, kemudian dari kedua adalah analyze, yang ketiga adalah sampling. Nah, ketiga faktor atau ketiga menu ini merupakan memberikan kemudahan kita sebagai auditor atau akuntan untuk bisa mempersingkat waktu atau proses audit kita yang audit klien atau audit pada manajemen. Gitu ya. Baik, sebelum memulai proses pengenalannya, Bapak akan sedikit menjelaskan terkait SEL itu seperti apa, gitu ya. Bentar, coba share screen. Oke, sebelum kita melakukan pembahasan tentang SEL, jadi Bapak akan menyinggung terlebih dahulu atau merefresh kembali terkait fraud. Jadi ada triangle fraud, kemudian ada diamond, dan yang terakhir adalah pentagon baru. Nah, kalau kita melihat bahwa dari fraud triangle ini ada beberapa aspek yang memang mengindikasikan seseorang, baik itu akuntan maupun auditor, dalam 3 keadaan. Ada rasionalisasi, kemudian ada kesempatan, dan yang terakhir ada kesempatan. Jadi ketiga faktor ini yang memang menyebabkan seseorang melakukan tindak kecurangan. Nah, kemudian ada perubahan lagi terkait fraud diamond. Jadi ada tambahan lagi bahwa selain ada rasionalisasi, terus kemudian ada tekanan, ada kesempatan, ternyata ada capability. Nah, capability inilah yang memang mengindikasikan seseorang yang memang memiliki kapabilitas atau tingkat pengetahuan yang lebih itu cenderung akan melakukan tindak kecurangan. Karena mereka tahu bahwa ada celah, kemudian ada kesempatan, ada opportunity, sama ada tekanan yang memang berasal dari dirinya sendiri, sehingga kapabilitasnya ini mendukung untuk melakukan suatu tindak kecurangan. Nah, fraud ini juga memiliki perubahan kembali. Yang terakhir adalah pentagon. Jadi ada 5 yang memang mengindikasikan bahwa seseorang bisa melakukan suatu tindak kecurangan. Nah, ternyata ada arogan. Jadi arogan ini memiliki atau mengindikasikan bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan itu lebih cenderung akan melakukan suatu tindak kecurangan. Nah, dari beberapa faktor ini kita juga akan melihat apakah SEL ini dapat mengurangi atau meminimalisir terjadinya fraud accounting atau mungkin fraud proses auditornya. Jadi SEL ini selain dia mengefisiensikan waktu, tetapi juga bisa mengurangi dan meminimalisir adanya tindak kecurangan atau fraud. Gitu ya. Nah, kalau kita melihat, kita belajar dari chapter 1 hingga chapter 4, itu kan mengindikasikan bahwa bagaimana inovasi dari bidang accounting atau bidang perusahaan yang memang adanya peningkatan atau tekanan dari perkembangan informasi, kemudian perkembangan teknologi, itu mengindikasikan adanya beberapa tekanan-tekanan yang harus dilakukan oleh perusahaan atau klien, gitu ya. Nah, IT di sini diharapkan bisa memperubah, menginovasikan sistem yang memang secara manual atau secara konvensional sebelumnya, yang melibatkan sumber daya manusia dari beberapa pihak atau divisi perusahaan. Kemudian dengan adanya teknologi informasi ini diharapkan bisa mengefisiensikan kinerja dari sumber daya manusianya. Biasanya dengan adanya teknologi informasi ini diharapkan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya bisa dikerjakan oleh manusia atau sumber daya manusia yang memang membutuhkan waktu yang lama itu dapat diminimalisir dengan adanya data elektronik. Nah, kalau kita belajar yang chapter sebelum ini, kita belajar tentang sistem manajemen database. Gitu.
Nah, sistem manajemen database kan pada dasarnya mengintegrasikan beberapa divisi dalam suatu perusahaan untuk menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan oleh pengguna, gitu ya. Nah, pada dasarnya dengan adanya manajemen sistem database ini diharapkan auditor ini juga bisa mempermudah proses kinerjanya, khususnya pada saat sampling maupun pengujian substantif, gitu ya. Nah, pada dasarnya dengan SEL ini diharapkan pada era digital saat ini atau tekanan-tekanan bahwa seorang auditor ini akan melakukan proses auditnya lebih mudah dan lebih efisien dengan adanya SEL, gitu ya. Nah, kita akan masuk ke SEL-nya itu seperti apa caranya, bahwa SEL itu pada dasarnya atau panjangannya adalah Audit Common Language, di mana salah satu bentuk atau salah satu jenis software yang memang berkaitan dengan Generalized Audit Software atau GAS yang kita belajar sebelum chapter ini ya. Nah, GAS ini atau Generalized Audit Software ini merupakan suatu inovasi untuk dunia auditor untuk bisa mempermudah dan mengefisiensikan proses auditnya, khususnya pada pengujian substantif atau mungkin pengumpulan bukti fisik untuk mendukung opini dari auditor, gitu ya. Sehingga terbitlah suatu software yaitu SEL. Nah, SEL ini pada dasarnya juga mengintegrasikan dengan sistem yang dijalankan oleh perusahaan. Nah, sistem yang dijalankan oleh perusahaan kan tadi kita melihat bahwa ada manajemen database gitu ya. Sehingga dengan adanya sistem manajemen database yang telah dilakukan oleh perusahaan, kita integrasikan dengan SEL pada saat kita mengaudit atau melakukan perserikatan audit dengan klien, sehingga kita lebih mempermudah, lebih efisien. Nah, ini merupakan komputer asisten audit teknik, jadi teknik yang memang mempermudah auditor khususnya pada saat pengujian substantif atau mungkin sampling, hingga lebih efisien. Nah, kemudian SEL memungkinkan auditor untuk mengakses berbagai jenis data elektronik untuk melakukan analisis terhadapnya. Nah, karena tadi sistem manajemen database itu terdiri dari atau terlink atau terhubung dari beberapa divisi, ada divisi keuangan, kemudian ada divisi pergudangan, kemudian divisi penjualan atau mungkin divisi pembelian, yang memang setiap divisi itu akan menghasilkan suatu informasi yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan bisnis. Nah, sehingga SEL ini memungkinkan auditor bisa mengakses ke setiap divisi untuk bisa audit sampling atau mungkin melakukan sampling terkait bukti fisik untuk mendukung opininya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah SEL tidak dapat digunakan untuk memanipulasi data. Ya kan, kalau tadi kita merujuk ada beberapa fraud, angel fraud, kemudian ada diamond fraud, kemudian yang terakhir adalah ini ya, yang 5 tadi, kesempatan ada beberapa aspek untuk melakukan kecurangan. Nah, ini ternyata untuk SEL ini meminimalisir atau bahkan tidak dapat digunakan untuk memanipulasi data. Jadi seorang auditor tetap bisa mengunggulkan sifat independensinya dalam mengaudit atau menserikat klien, khususnya yang klien yang menggunakan sistem manajemen database. Nah, kenapa SEL ini digunakan, gitu ya? Bagi auditor mungkin saat ini juga auditor khususnya, kita ya. Kalau pernah Pak sampaikan sebelum pertemuan ini bahwa auditor pada saat ini itu tidak hanya menguasai di bidang audit, tetapi skill kita juga harus diasah di bidang teknologi. Karena pada dasarnya semakin ke sini perusahaan-perusahaan yang memang sudah multinasional atau mungkin perusahaan yang mungkin sedang merintis untuk bisa berkembang itu sudah mengintegrasikan aktivitas bisnisnya dengan teknologi informasi. Nah, sehingga kita seorang auditor kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi pasar. Karena pada dasarnya auditor ini juga melihat pangsa pasar, apakah jasa kita yang kita tawarkan yang memang zaman dahulu masih belum mengintegrasikan dengan teknologi, apakah masih bisa masih bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar atau tidak. Sehingga kita perlu adanya upgrade skill atau mungkin menambah pengetahuan
bahwa auditor itu selain secara konvensional melakukan proses audit, kita juga bisa memahami sistem informasi, khususnya sistem informasi yang berkaitan dengan aktivitas bisnis perusahaan. Mungkin ada beberapa ini juga literatur bahwa perguruan tinggi di Indonesia ini yang khususnya di bidang jurusan program studi akuntansi itu biasanya juga menambahkan yang namanya mata kuliah audit sistem informasi. Itu lebih mendalam untuk pembahasan terkait SEL karena memang dia sudah dibekali dari sistem informasi secara dasar untuk menganalisis suatu informasi dalam sistem sehingga menghasilkan suatu suatu informasi untuk pengambilan keputusan. Sehingga pada dasarnya kalau kita mata kuliah terkait pengauditan data elektronik ini masih belum bisa membahas mendalam terkait SEL. Mungkin kita nanti sebagai tim dosen hanya bisa memberikan gambaran apakah SEL itu untuk apa. Jadi untuk mata kuliah PDI ini kita hanya sebatas memperkenalkan SEL agar kalian nanti pada waktu lulus itu sudah sedikit memahami lah bagaimana proses atau gambaran dari SEL itu digunakan oleh suatu perusahaan. Itu ya. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah meminimalisir fraud, kan? Ya, kita sampaikan bahwa dengan adanya sistem yang memang independensi dari sistem itu sudah dikembangkan oleh pengembang sistem perusahaan, diharapkan dapat meminimalisir fraud. Karena dengan adanya sistem, adanya oknum-oknum yang ingin melakukan pencurian informasi dari setiap divisi itu tidak bisa karena harus memiliki otorisasi atau akses untuk bisa mendapatkan informasi yang mereka akan gunakan misalnya. Nah, kemudian audit populasi. Nah, ini berkaitan dengan sampling dari audit. Jadi kalau audit populasi, kalau secara manual atau secara konvensional, biasanya auditor itu akan melakukan proses audit lapangan di suatu divisi. Misal kita ambil contoh divisi pergudangan. Sehingga auditor itu akan melakukan sampling di gudang satu persatu, setiap arsip pembelian, penjualan, pengeluaran, atau mungkin ada barang cacat dalam persediaan kita harus tahu. Nah, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama karena misal kita melakukan proses audit sampling di PT Inka gitu ya. Sehingga kita juga harus meluangkan waktu sehari sampai seminggu yang memang memberikan waktu auditor untuk melakukan sampling di satu divisi saja. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu kalau konvensional. Nah, sehingga kalau adanya SEL ini diharapkan dari informasi-informasi yang berasal dari sistem manajemen database yang dikumpulkan oleh beberapa divisi diharapkan lebih mempercepat dan mengefisiensikan auditor untuk melakukan sampling. Jadi auditor nanti akan hanya menentukan sampling berapa, kemudian range berapa, sehingga auditor akan menemukan transaksi-transaksi yang mereka inginkan. Gitu ya. Ini kita akan belajar di video selanjutnya. Jadi selanjutnya ini faktor selanjutnya adalah independensi dari sistem. Nah, karena kita terkait meminimalisir fraud, ya kan, otomatis sistemnya juga harus berdiri independen. Dia bertanggung jawab hanya berdasarkan kemauan dari manajemen tingkat atas. Karena pada dasarnya sistem ini bertanggung jawab kinerjanya ya hanya untuk manajemen tingkat atas, sehingga pihak-pihak lain atau oknum-oknum lain di bawahnya, di bawah manajemen atas itu tidak berhak untuk mendapatkan informasi atau mengakses informasi yang berkaitan dengan aktivitas bisnis perusahaan. Misal mungkin karyawan ingin mengakses aktivitas di bidang divisi akunting, itu kan nggak mungkin, suatu hal yang tidak mungkin. Sehingga hal-hal yang seperti itulah yang kita minimalisir untuk menghindari adanya fraud, sehingga harus meningkatkan independensi dari sistem itu sendiri. Nah, kemudian biaya, gitu ya. Nah, misal karena kita proses auditnya itu membutuhkan waktu dan biaya yang cukup cukup lebih. Misal auditor mengaudit suatu perusahaan, gitu ya.
mengaudit suatu perusahaan yang gudangnya itu berada jauh dari jauh dari workshop atau mungkin produksinya, tempat produksinya, sehingga auditor akan melakukan perjalanan misal dari A ke B itu membutuhkan biaya sekian. Nah, dengan adanya SEL ini diharapkan ya sudah biaya terkait dengan biaya lapangan atau audit lapangan atau pengumpulan bukti fisik itu lebih diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Gitu ya. Nah, kemudian yang paling utama adalah waktu. Gitu ya. Karena pada dasarnya dengan adanya SEL ini, auditor lebih meminimalisir atau mengefisiensikan waktunya untuk bisa melakukan diskusi atau mengambil kesimpulan sementara setelah SEL ini mengumpulkan beberapa bukti audit yang memang sudah dibutuhkan oleh auditor dalam proses pendukung proses pengambilan keputusan opini. Sehingga misal kalau kita auditor secara konvensional itu membutuhkan waktu 1 bulan minimal dalam proses audit lapangan atau pengumpulan bukti atau pengujian substantif secara konvensional, kemungkinan dengan ada SEL itu hanya waktu 2 minggu, bahkan bisa kurang. Tinggal bagaimana auditor ini memiliki skill terhadap SEL, kemudian juga bisa memahami sistem yang dijalankan oleh perusahaan. Itu ya. Ini ada jadi mengapa SEL ini digunakan khususnya pada saat ini. Jadi auditor ini merupakan challenge-nya sangat berat ya, karena pada dasarnya selain dia bisa memahami resiko klien atau inherent risk, dia juga harus bisa memahami dari resiko dari sistem yang dijalankan oleh klien. Jadi kalau kita melihat bahwa chapter sebelum awal itu kan menjelaskan audit berbantuan komputer. Nah, itu di mana auditor itu selain dia mengaudit dari aktivitas bisnisnya sesuai dengan standar atau mungkin prinsip akuntansi berbasis umum, itu juga bisa auditor juga dituntut untuk mengaudit dari sistem informasi. Apakah sistem yang dijalankan itu sudah sesuai dengan standar yang memang terhindar dari adanya salah saji material dan adanya oknum-oknum yang tidak terlibat dari pembangunan sistem tersebut, sehingga kita akan mengarah dari independensi dari sistem. Itu ya. Nah, selanjutnya ini tentang SEL, bahwa ada beberapa proses di mana ada akses data, kemudian analisis data, dan pelaporan yang terintegrasi. Itu ya. Jadi akses data adalah tadi bahwa auditor ini berhak mengakses suatu informasi dari manajemen database yang berasal dari divisi-divisi, kemudian melakukan proses analisis data. Setelah auditor ini melakukan sampling dari setiap divisi, itu akan melakukan proses analisis. Terus yang terakhir adalah pelaporan yang terintegrasi. Gitu ya. Kemudian SEL itu memungkinkan auditor untuk menganalisis data dengan tetap mempertahankan kualitas dan integritas data. Jadi pada dasarnya auditor juga harus mempertahankan bahwa data ini terhindar dari salah saji material. Gitu ya. Meskipun kita menggunakan SEL yang membantu kita sebagai auditor dalam mempermudah proses pengujian substantif, tetapi kita juga harus mengetahui apakah secara fisik itu bukti yang memang menjadi suatu informasi di SEL ini tetap berkualitas dan terintegritas. Maksudnya anggap saja dapat dikatakan bahwa data atau informasi itu terhindar dari salah saji material. Nah, kemudian SEL ini memungkinkan pengguna untuk menganalisis data secara keseluruhan. Ya jelas kan tadi adalah terintegrasi dengan sistem manajemen database yang terdiri dari yang terhubung dari beberapa divisi-divisi suatu perusahaan atau klien. Nah, pemakai SEL itu pada dasarnya yang pertama adalah auditor eksternal. Nah, kan sebagai alat bantu dalam proses audit dan mendukung pengambilan keputusan. Kemudian auditor internal juga sama sebagai alat bantu pengendalian internal perusahaan atau audit internal.
Jadi keduanya ini pada dasarnya adalah SEL ini membantu seorang auditor baik dari auditor eksternal maupun internal untuk mempermudah atau mengefisiensikan proses auditnya, ya kan? Jadi apa namanya terkait pengantar SEL yang mungkin Bapak dapat sampaikan. Mungkin habis ini coba kita masuk ke proses praktik atau pengenalan dari program SEL itu sendiri. Start share screen dulu. Coba share screen ke. Lanjut. Nomor 17. Oke. Tanggal 17. Nah, baik, sudah terlihat ya. Jadi ini adalah tampilan utama dari SEL for Windows yang seri 9. Jadi sebenarnya pada saat ini sudah ada seri ke-15 kalau nggak salah. Sepengetahuan Bapak itu ada seri 19, 15. Tetapi yang memang affordable dan mudah diakses untuk mahasiswa, untuk kita, itu SEL 9. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ada apa namanya, judul dari project kita, kemudian ada menu atau main menu, kemudian ada toolbar, jadi beberapa pilihan untuk melakukan proses analyze, kemudian ada project navigator sama apa namanya, welcome screen. Nah, nanti kita akan belajar terkait input ini ya, input dataset atau project untuk video yang pertama, kemudian untuk seri video kedua dan ketiga itu akan membahas terkait analysis sama sampling, insya Allah. Oke, jadi ini belum aktif ya, jadi main menunya belum aktif, berarti otomatis mengindikasikan bahwa SEL yang kita jalankan ini masih belum ada project, gitu ya. Nah, projectnya biasanya di welcome screen itu ada beberapa pilihan. Terkait ada SEL project, kemudian adalah recent project, dan yang terakhir adalah SEL web links, gitu ya. Kalau SEL project itu ada dua sub, di mana ada create a new project, dan yang terakhir adalah open existing project. Nah, kalau create a new project itu berarti kita akan melakukan atau menambahkan project baru, gitu ya. Create a new project berarti kita kalau klik dia otomatis akan aktif sehingga menunjukkan proses atau dialog untuk melakukan atau menambah project baru. Nah, misal yang kedua ini adalah open existing project, berarti otomatis kita akan membuka project yang sebelumnya kita pernah kerjakan, yang pernah kita simpan sebelumnya. Nah, setelah kita melakukan ini ya, ada SEL project, kemudian ada yang kedua adalah recent project. Nah, recent project biasanya ini akan menyajikan history atau apa namanya, beberapa list dari project yang pernah kita buka dalam aplikasi ini. Biasanya ada beberapa ini ya, ada beberapa recent yang memang bisa dibuka kapanpun dan kapanpun setelah kita proses menambahkan project misalnya, atau mungkin kita ingin membuka lah, entah itu misal ini ada latihan SEL untuk 8C mungkin, atau mungkin kita coba buka dari sampel project. Jadi ini kondisional atau mungkin project-project yang memang kita pernah kerjakan sebelumnya di aplikasi kita. Nah, selanjutnya ada SEL web link gitu ya. Nah, SEL web link ini biasanya berkaitan dengan homepage dari SEL untuk adanya update seri terbaru misal, atau mungkin ada online learning gitu ya. Jadi kita selain apa namanya di web page itu ada apa update seri terbaru, kemungkinan juga ada online learning. Jadi ada beberapa pembelajaran secara online yang memang diberikan oleh SEL ini untuk mengasah skill kita, misalnya. Tapi untuk pengenalan saja, jadi karena kita chapternya di
pertemuan terakhir. Jadi untuk tim dosen jadi nanti memutuskan hanya sebatas pengenalan. Jadi untuk praktik mendalamnya kita harus kita setting sebelum UAS atau setelah UTS harusnya kita sudah mulai praktik. Ya. Nah, baik, di sini kita akan mencoba belajar untuk meng-create a new project. Kita create a new project. Tapi realisasinya piye gini? Kita akan melihat kontak dialog terkait project baru kita. Gitu ya. Nah, kita akan melakukan pembentukan atau mungkin membuat file baru, folder baru untuk menamai label kita atau menamai project kita. Misal kita akan membahas terkait namanya adalah latihan underscore SEL 2022 gitu ya. Nah, file name-nya kita akan menamai latihan SEL 2022. Nah, save a type-nya adalah project file bintang.sel. Nah, ini menandakan bahwa file yang kita simpan atau folder yang akan kita simpan nanti bentuk atau formatnya adalah SEL yang well prepared untuk dibuka di aplikasi SEL. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini yang Bapak tunjukkan di kursor ini. Apa ada SEL underscore demo, kemudian ada format, kemudian ada latihan SEL 8C, kemudian ada meta for employee data, atau mungkin yang terakhir adalah sample project. Nah, ini adalah bentuknya adalah .sel. Jadi apa namanya, hanya bisa dibuka folder ini jika kita dibuka di aplikasi SEL. Nah, selanjutnya akan kita save gitu ya. Jangan lupa diklik save. Nah, setelah kita akan lakukan save atau klik save dari new save as type tadi, akan muncul kontak dialog terkait select data source. Jadi kita akan memilih beberapa input data yang memang akan menjadi project kita di latihan SEL underscore 22. Nah, kita akan proses pada saat ini kita sudah melakukan proses input data ya. Jadi video yang pertama ini kita concernnya adalah input data atau input project. Nah, jadi kontak dialog yang pertama itu akan membahas tentang self platform. Nah, self platform ini berkaitan apakah data yang akan kita masukkan ke dalam SEL ini berasal dari mana. Nah, kalau secara bawaan dari SEL itu kan ada DIX, ada ODBC, sama external definition, gitu ya. Nah, kita akan memilih DIX ini karena data yang kita miliki itu berasal dari hard drive, floppy, or network server, atau kata lainnya adalah sudah ada di dalam laptop atau device kita. Itu berarti DIX. Nah, kemungkinan ada lagi, misal auditor ini sudah expert sehingga dia mengintegrasikan sistem informasi atau mungkin flowchart dari file atau tipe file lain, khususnya adalah Microsoft Access, itu untuk dianalisis misal, sehingga dia akan memilih di ODBC. Gitu. Ini biasanya ODBC ini berkaitan dengan flowchart atau gambar-gambar atau bentuk format lain selain apa namanya di DIX kita atau di device kita. Nah, kita akan milih DIX. Selanjutnya kita akan melanjutkan, ya kan? Nah, setelah kita mengklik apa namanya data source tadi, nanti akan muncul kotak dialog untuk apa namanya letak dari data yang akan kita input atau kita masukkan ke dalam file SEL. Gitu ya. Nah, kalau bawaan dari aplikasi SEL nanti ada beberapa contoh data yang memang dimasukkan oleh ini ya, apa namanya, oleh apa namanya,
SEL untuk kita sebagai pengguna awal atau ini apa untuk proses latihan itu lebih memudahkan. Ya. Nah, kita cell type dulu. Jadi biar terklasifikasi terlebih dahulu dari type-nya itu jenisnya apa-apa dari data-data yang dalam masuk apa namanya folder ini. Nah, ini kan ada ini mungkin nggak termasuk. Kemudian ada SEL demos, kemudian ada sampel project yang bentuknya adalah SEL project. Kemudian juga ada .fill. Ini adalah .fill ini yang akan kita harapkan setelah kita melakukan self new project gitu ya. Tapi kita tidak akan membahas di sini, tapi kita akan membahas dari Excel. Gitu ya. Kita akan proses input di Excel dulu, secara gambaran dulu bahwa ada credit card metafor, kemudian ada employee with CNN, kemudian ada trans bulan Mei, kemudian ada employees. Gitu ya. Nah, nanti untuk proses install juga akan dapat seperti ini, file ACL Education Edition, jadi khusus untuk mahasiswa. Kenapa? Jadi belum complicated. Gitu ya. Nah, kita akan mencoba membuka atau memasukkan kredit card metafor untuk dijadikan project pertama. Oke, kita select, kemudian kita open. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan self platform yang pertama, yang tadi ada kontak dialog, kita harus memilih data atau file. Kemudian selanjutnya ada select data. Nah, ini ada dua pilihan. Yang pertama adalah IBM mainframe atau mini komputer. Kita sudah tidak memakai IBM mainframe atau mini komputer ya, sehingga kita sudah menggunakan PC and all other types of computer atau ASCII gitu ya. Jadi ini sudah default, jadi jangan diikuti karena kita sudah diarahkan oleh SEL itu sendiri untuk memilih PC and other types of computer. Nah, selanjutnya kita akan next. Nah, setelah kita next, itu akan muncul kontak dialog selanjutnya, di mana ada beberapa format, gitu. Beberapa format yang memang SEL ini sudah mendetek pada saat kita memilih di self platform tadi. Di tahap selanjutnya, sebelumnya tadi di self platform kan kita sudah mengeklik di kontak dialog bahwa kita memilih credit card metafor yang dalam bentuk formatnya Excel, sehingga otomatis di select data SEL sudah membaca bahwa dia masuk Excel file. Excel file. Nah, biasanya kalau kita sebagai mahasiswa itu yang paling familiar adalah ada format delimited text file, ya kan? Ini yang nomor 2, format yang nomor 2. Kemudian ada print image. Nah, print image ini biasanya dalam bentuk report atau laporan. Nah, kemudian ada yang Excel file, ada format Excel file, dan yang terakhir adalah other file format. Keempat inilah yang paling difamiliari oleh kita sebagai mahasiswa untuk melakukan praktik. Ya. Nah, kita akan mencet Excel file, kemudian akan kita next. Nah, selanjutnya ada identity properties. Ini kita lanjutkan saja. Nah, setelah kita tadi kita membuat folder, ya kan? Setelah kita membuat folder, ternyata kita harus dituntun untuk menyimpan kembali. Bedanya kalau yang tadi dia hanya sebagai folder sebagai latihan SEL 2022, sedangkan kalau yang di sini formatnya adalah fill file. Fill file itu biasanya diindikasikan sebagai data yang bisa dimasukkan di project yang akan kita lakukan ya. Jadi kalau yang tadi itu kita menyimpan dalam bentuk folder dalam latihan SEL 2022, nah selanjutnya ini lebih spesifik lagi bahwa yang tadi credit card metafor yang dalam bentuk Excel
ya kan? Kita tadi kan sebelumnya adalah credit card metafor dalam bentuk Excel. Nah, di kontak dialog ini kita akan mengubah bahwa credit card metafor dalam bentuk Excel kita rubah menjadi credit card metafor dalam fill, gitu ya. Kan kita coba credit card metafor dalam bentuk fill. Karena Bapak sudah menyimpan sebelumnya yang di sini mungkin akan Bapak tambahkan satu. Jadi ini ya, filenya namanya credit card metafor.fill. Save as type-nya adalah data file.fill. Jadi mengindikasikan bahwa credit card ini loh sudah bisa menjadi project yang akan kita simpan di folder latihan ACL. Jadi cara bacanya gitu ya. Jadi credit card metafor ini merupakan salah satu data project yang disimpan di latihan SEL 2022.SEL. Ya. Oke, akan kita simpan selanjutnya. Oke, nah nanti selanjutnya akan ada kontak dialog terkait data definition wizard atau final, di mana ini mengindikasikan dari setiap field name itu data type-nya benar gitu ya. Nanti kalau kita finish itu akan muncul project kita di welcome screen ini. Oke, jadi kita anggap saja ini sudah benar karena kita tidak bisa proses editing atau mungkin proses ubah. Jadi langsung kita finish aja. Oke. Nah, jadi setelah kita sebelumnya tadi adalah welcome screen, jadi ada project navigator sama project screen. Kemudian kalau kita melihat di project navigator, di folder latihan kita sudah muncul tabel credit card metafor 1. Ya, ini mengindikasikan bahwa data credit card ini termasuk dalam folder latihan. Nah, misal kita buka, kalau membuka membuka project atau tabel, itu ada dua cara. Yang pertama langsung kita ke sini, ya kan? Jadi di project kita bisa diklik dari sampingnya welcome screen, itu bisa kita klik, bisa langsung muncul, atau kita ke project navigator, kemudian kita klik kanan, klik kanan terus open. Ya, ada dua cara ya untuk mengklik tabel atau membuka tabel. Nah, oke, sampai sini semoga paham. Jadi untuk input data atau mungkin data set untuk bisa kita olah atau kita buat project itu begitu caranya. Nah, ternyata untuk proses menginput data itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada tabel, ada script, ada workspace, ada folder, yang terakhir ada project. Nah, kalau tabel berarti otomatis tabelnya ini berkaitan dengan data yang kita inputkan. Ini bentuk tabel yang seperti di gambar ini. Ada credit card metafor, ini bentuknya tabel. Logonya seperti ini. Ya. Salah ya. Nah, misal kalau kita namanya tim auditor, itu kan ada beberapa tim ya. Ada beberapa anggota auditor ya. Audit ya, misal ada senior audit, kemudian ada middle auditor, atau mungkin ada junior auditor. Nah, misal kalau kita junior auditor ingin menyelesaikan proses audit pada hari ini, pada hari ini kita sudah selesai nih, analisis di misal divisi A atau divisi B gitu. Otomatis kita akan coba new, kemudian pilih script. Nah, script di sini biasanya berkaitan dengan misal pesan lah, atau mungkin tahap terakhir yang kita jalankan pada hari ini. Misal tahap pengujian substantif divisi accounting
sudah 80%. Tolong besok ditindaklanjuti. Nah, biasanya skrip ini digunakan auditor untuk meninggalkan suatu pesan atau mungkin memberikan reminder atau notice untuk tim auditor atau anggota auditor lainnya. Atau mungkin kita bisa, misal ternyata di credit card gitu ya, di credit card menemukan transaksi bulan Februari tanggal 27 pukul misal 12.30 ya kan, transaksi pembelian dengan nomor invoice 111 misal dengan pelanggan si C. Nah, biasanya auditor menggunakan skrip itu juga sebagai catatan atau notice untuk kita bisa mengingat apakah dari kredit card Metafor ini ada transaksi-transaksi yang mencurigakan atau mungkin transaksi yang tergolong salah saji material, sehingga kita akan melakukan proses pengecekan kembali atau mungkin menambah waktu untuk pengumpulan bukti dari kredit card akun kredit card misal. Itu biasanya di no-script. Oke, jadi kita ada dua ya. Setelah kita kan tabel yang pertama adalah tabel data-data atau dataset untuk proyek kita. Kemudian yang kedua adalah script, biasanya suatu catatan atau mungkin notice atau reminder untuk mengingatkan auditor. Kemudian yang ketiga adalah workspace. Nah, biasanya workspace ini terdiri dari beberapa data yang memang dapat diintegrasikan. Misal akan muncul kontak dialog seperti ini. Ya, ada file to workspace gitu. Workspace di sini biasanya mengindikasikan atau misal auditor ingin mengaudit divisi A dengan divisi B, gitu ya. Divisi accounting maupun divisi pembelian. Nah, biasanya auditor akan melakukan proses klasifikasi akun-akun yang memang relate ke kedua divisi tersebut, karena memang auditor mengindikasikan itu terjadi suatu tindak kecurangan misal. Karena kita masih ada satu kemungkinan, jadi kalau kita memilih, jadi ada available files, kemudian ada select files. Ini biasanya ini adalah card number yang tadi ya. Kemudian akan kita klik ke sini, tanda panah ke samping. Itu akan muncul ke samping. Atau enggak, kita klik dulu. Mungkin kalau proses kita input atau ke select file, bisa kita klik 2 kali, bisa pindah. Jadi ada 2 cara ya. Yang pertama adalah klik dulu untuk available fields, kemudian kita klik tanda panah, atau kita harus klik 2 kali. Nah, gitu ya. Atau mungkin bisa kita tambahkan semua. Jadi ada add all sama clear all. Kita hapus semua, tapi nggak mungkin kalau clear all. Nah, kalau add all ini biasa mungkin karena complicated dari beberapa akun, gitu ya. Itu bisanya add all. Gitu. Tapi karena kita proses belajar, mungkin kita hanya satu-satu atau salah 2. Gitu ya. Nah, setelah ini akan kita oke. Nah, biasanya di sini akan menunjukkan workspace kita bahwa card number atau mungkin salah satunya bentuk numerik antara 1 sampai 19. Ini adalah minimal dan ini maksimal. Oke, kalau kita setelah input workspace, kemungkinan kita akan input folder. Nah, kalau folder itu hampir sama.
Itu ya. Mungkin foldernya apa yang memang itu bisa mengklasifikasikan kinerja kita. Jadi misal ini adalah pengujian substantif hari 1. Jadi misal isinya ini kan ini kita misal ada audit PTA tahun 2022. Pada pengujian substantif hari pertama mungkin nanti ada beberapa tabel, mungkin ada beberapa script, atau mungkin beberapa workspace yang memang bisa diklasifikasikan dalam satu folder kecil. Jadi folder di dalam folder. Jadi pengujian substantif ini termasuk folder besar, bagian dari latihan SQL 2022. Itu ya. Jadi itu untuk proses input secara tabel. Mungkin tugas untuk minggu ini, jadi kalian akan Bapak tugaskan untuk proses install SQL for Windows, kemudian juga cara proses input data tabel. Jadi untuk video yang pertama Bapak tugaskan seperti itu dan dikumpulkan kolektif ke ketua kelas, atau mungkin bisa langsung dikirimkan ke email masing-masing Bapak Ibu dosen gitu ya. Oke. Jadi mungkin itu untuk proses input data atau mungkin project. Jadi kita tadi sudah belajar proses pengenalan dari SQL itu sendiri, kemudian proses input data, kemudian kita membuat proses project baru. Jadi itu mungkin. Jadi jadi ada lagi. Jadi selain kita Excel, kita tadi kan Bapak menjelaskan ada input dalam bentuk 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 laporan atau report gitu ya. Oke, kita coba klik tabel gitu ya. Kemudian ini di Dix. Terus kita akan coba kita melihat. Pokoknya nanti untuk kalian yang sudah proses install, biasanya nanti akan muncul beberapa data-data yang memang sama seperti yang Bapak tunjukkan seperti ini. Kita akan pilih report. Report di sini ya. Biasanya report ini berbentuk teks dokumen atau TXT gitu ya. Ini sudah kita lanjutkan. Oke, next. Kemudian kalau tadi kita sebelumnya pas waktu input tabel adalah bentuknya Excel file, jadi sudah membaca. Kemudian kalau kita menginputkan data teks dokumen, itu text file itu biasanya sudah langsung mengarah ke antara delimited text file atau mungkin print image atau report file. Tapi karena SQL ini sudah membaca bahwa yang kita inputkan adalah bentuknya report, berarti otomatis kita akan menyesuaikan SQL-nya, print image gitu ya. Next. Bedanya kalau yang tadi biasanya hanya bentuk file ya, bentuk tabel. Kalau di report itu bentuknya adalah seperti ini. Bentuknya adalah bentuknya report. Ada beberapa beberapa produk kelas. Kalau report biasanya itu terdiri dari dua bagian utama yang harus kita perhatikan. Karena pada dasarnya SQL ini akan membaca sesuai dengan perintah yang akan kita jalankan. Jadi kita harus hati-hati. Kita juga tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dari seorang auditor
untuk bisa mencari atau bisa mendapatkan informasi-informasi untuk mendukung opini auditnya. Itu ya. Nah, ini ada dua. Yang pertama Bapak jelas tunjukkan bahwa yang berstabilo biru ini adalah detail. Kemudian yang tidak berstabilo ini adalah hidden. Jadi untuk report itu ada dua bagian. Yang pertama adalah hidden. Kemudian yang terakhir adalah detail. Kalau hidden biasanya menunjukkan judul atau mungkin sub departemen suatu perusahaan atau suatu produk atau suatu kelas, bahwa detailnya ini berupa dari transaksi-transaksi atau aktivitas-aktivitas dari produknya atau kelasnya. Nah, kalau kita melihat bahwa misal ini ada produk kelas 01 strip houseware. Kemudian kalau yang kedua adalah produk kelas 2 strip sporting goods. Terus kita ke bawah lagi menunjukkan bahwa produk kelas 03 strip hand stool. Nah, header-header ini menunjukkan biasanya bisa antar departemen atau mungkin antar produk atau mungkin antar kelas yang memang mengindikasikan detailnya itu sebagai produk kelasnya dia. Nah, kalau kita melihat bahwa ada produk kelas 01 strip housewares, itu berarti detailnya ada aluminium tipe 8 cup, terus kemudian pressure cooker 8 witi, terus kemudian balancer, atau mungkin sampai terakhir adalah love pan gitu ya misalnya. Nah, biasanya report ini bentuknya juga berbeda-beda. Gitu ya. Tapi kalau ininya apa namanya, kalau sebagai pelatihan itu biasanya hanya sebatas mudah dipahami. Nah, jadi kalau kita melihat dari perbedaannya header sama detail ini kan perbedaannya di stabilo sama yang tidak. Sedangkan kalau kita SEL ini harus membaca. Misal kalau kita input detail aja, misal kita next, otomatis dia tidak terklasifikasi dari produk kelasnya 01 misal. Bisa saja aluminium tipe 8 cup bisa menjadi di fish and file board gitu misal. Itu kalau kita tidak mengklasifikasikan produk kelasnya dengan sesuai gitu ya. Nah, sehingga kita harus mengedit ini supaya transaksi-transaksi ini atau aktivitas-aktivitas ini atau persediaan ini persediaan kayaknya. Oh, inventory valuation report. Jadi ini adalah bentuk persediaan. Jadi produk kelasnya adalah houseware atau produksi. Biasanya ada beberapa produk-produk yang memang ditawarkan oleh suatu perusahaan yang memang berisi dari quantity, unit cost, sama total cost. Gitu ya. Oke, kita belajar dulu untuk bagaimana header ini bisa terbaca oleh SEL dan bisa mengklasifikasikan detail-detailnya sesuai dengan produk kelasnya. Nah, sebelumnya akan kita klik kanan terlebih dahulu, kita drag dulu. Klik kanan, kemudian delete field. Bentar. Klik kanan, edit field. Kita klik kanan, kemudian delete field. Oke. Kemudian ini juga kita delete field. Oke. Ini juga delete field. Oke. Tujuannya adalah kenapa kita mendelete field ini, supaya pada saat nanti ICL ini membaca inventory dari aluminium teapot atau mungkin balancer ini diklasifikasikan menjadi produk kelasnya 01 atau houseware. Oke. Langkah pertama kita drag dulu kodenya, anggap aja ini kode. Nah, kemudian kita ada specific record type, kita milih ke OK. Nah, karakternya ada, jadi kita fill 1, oke, sudah.
class itu ya misalnya. Nah, type-nya itu kita akan melakukan dua pilihan. Ada numeric sama date sama karakter. Nah, kalau karakter itu berarti otomatis yang terdiri dari huruf gitu ya. Dari huruf. Kemudian kalau numerik itu berarti otomatis angka. Dan yang terakhir adalah date gitu ya. Date. Kalau date ini berarti otomatis mengindikasikan data yang kita input atau headernya itu mengandung hari atau suatu tanggal gitu ya. Karena ini kita karakter. Nah, kalau numerik ini biasanya diklasifikasikan numerik itu bisa dijumlahkan, angka yang bisa dijumlahkan gitu ya. Sedangkan kalau produk kelas ini kan tidak dijumlahkan, otomatis kita ke karakter saja gitu ya. Nah, ini bedanya adalah akan ada kotaknya sebagai penanda bahwa ini sudah menjadi pembeda. 01 ini karakteristiknya sebagai produk kelas. Itu ya. Nah, kemungkinan ada hal yang lain yang memang mengindikasikan bahwa tidak dimiliki di detail. Gitu ya. Misal adalah ini, petik 2. Bentar, petik 2 ini ya. Nah, petik 2 ini tipenya adalah header, benar. Kemudian exact match. Jadi exact match itu berarti dari header 1, header 2 dan header selanjutnya itu sama. Berarti kita exact match. Oke, kita pilih kemudian kita oke. Lah iya, kan aku tak pada dari gitu, tapi jadi kita aku bingung kan kayak apa kayak 1 tahun lalu. Berarti kan dia kayak proses rekrutmen dia kan SOP jalan ya, jadi SOP Jadi nggak usah Bu. Oke, jadi selanjutnya akan muncul stabilo warna biru. Jadi mengindikasikan bahwa dari setiap header ini akan menghasilkan diklasifikasikan sebagai header gitu ya. Nah, di samping kan tadi sebelumnya tidak ada kata header ya, hanya detail aja. Nah, kalau setelah kita klasifikasikan 01 ini salah satu karakteristik dari header, otomatis dia akan tertulis header. Nah, setelah ini wawancara terus interview setelah itu akan kita ini kembalikan yang tadi sebelumnya sudah berwarna biru, kemudian kita akan drag juga sampai unit cost, gitu ya. Oke, nah, ini kan sudah kembali seperti semula. Ini sebelumnya sudah ada kan, bahwa headernya juga sudah kebaca, kemudian dari detailnya juga sudah kebaca. Nah, setelah ini kita akan next. Sesuai dengan standar orang. Kan mungkin apa? Import inventory. Nah, kalau yang tadi ini kita pakai credit card dalam bentuk tabel, ya kita inputnya dalam bentuk tabel. Nah, kita bentuknya inventory, jadi bentuknya report. Hampir sama untuk save data file as-nya, tapi dalam tetap bentuk .field. Setelah ini akan kita save. Nah, selanjutnya akan mengindikasikan ke selanjutnya, tahap selanjutnya adalah data definition wizard. Kita bisa mengedit di sini. Jadi untuk field 3 itu field ini name ini bisa mengindikasikan nama kolom. Ada field 4, kemudian ada field 5, ada field 6, ada field 7, ada field sampai sekian. Nah, field ini bisa diedit. Ini anggap saja adalah produk kelas.
Terus bisa Kode kelas saja. Kode product. Oke. Setelah ini kita type-nya adalah ASCII text, jadi tetap ASCII text. Kemudian kita pindah ke sini. Ini adalah nama produk name. Ini kita klasifikasikan juga ke arsitek juga. Kita next. Ini kan sudah field 6 sampai field 7 ini numeric karena mengandung angka-angka yang memang kita butuhkan. Kita finish, kita report inventory. Nah, otomatis ini akan menghasilkan suatu project baru terkait report inventory. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama tadi dalam bentuk tabel sudah Bapak jelaskan cara-caranya. Kemudian kalau inventory ya seperti yang jelaskan Bapak tadi. Jadi ada beberapa tahap yang memang agak sulit untuk harus berhati-hati karena untuk report ini perlakuannya berbeda dengan saat kita menginput tabel. Jadi itulah bagaimana cara kita menginput data di program SEL di proyek kita khususnya. Jadi ada dua, sebenarnya bentuk tabel ataupun bentuk report. Jadi tugas saudara, tugas teman-teman itu nanti mungkin bisa menginstal SEL, menginstal SEL, kemudian bagaimana proses input datanya dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk report, gitu ya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.